Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan seperti pada video yang kemarin yang kita bahas ya, pada video yang sebelumnya, memang kita akan fokus untuk mencari area buy ya di sini karena memang XAUUSD itu sudah uptrend di sini. Kita sell pun paling hanya untuk short sell aja. Jadi ambil sekitar 20 sampai mungkin ya 30 pip kemudian close. Tapi tetap kita fokus untuk mencari area buy. Nah, kemudian kalau kita perhatiin memang hari ini dia juga eh, naiknya cukup banyak ya sekitar kalau kita lihat di daily ya kalau di daily itu dia naik sekitar 1,5% dan 1,5% ini kalau kita perhatikan ya di 1730 sampai kurang lebih 1735 itu adalah area resisten daily-nya dia. Jadi ini daily resistennya dia. Ya memang kalau kita perhatikan dia sudah bullish ya mulai dari tanggal 27 September sampai tanggal 4 Oktober ya. Jadi udah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya, hampir 1 minggu ini dia bullish, belum ada koreksi sama sekali. Dan memang untuk capai target tertingginya itu ada di area 1737 sampai 1731,7 sampai 1737,3. Ini bertepatan dengan area height-nya dia di daily pada tanggal 12 September 2022. Nah, good news-nya itu dia sudah mulai menunjukkan area reversal. Kenapa dia reversal? Karena dia sudah break dari area ini. Dari area 1780 ya dimana ini ada height yang sebelumnya yang juga belum pernah di break sama dia. Tapi akhirnya dia berhasil break lalu kemudian dia menunjukkan kenaikannya ke atas. Untuk saat ini memang kalau kita perhatikan dia itu cenderung koreksi dulu di time frame 4 jam. Ya karena 4 jam kalau kita perhatikan juga belum ada koreksi sama sekali ya. Jadi pada mulai dari tanggal 28 September sampai tanggal 5 Oktober itu belum ada koreksi sama sekali di time frame 4 jam dia. Dan memang potensi dia untuk melakukan koreksi itu ada di area ini di 1731 sampai 1737. Nah, dia koreksi pun bukan berarti kita ambil sell panjang, tapi kita hanya bisa ambil sell untuk short trade-nya aja. Atau hanya memanfaatkan area koreksinya aja untuk melakukan short trade, kemudian kita fokus lagi untuk mencari area buy. Karena memang seperti yang pada video kemarin saya katakan ya, kalau dia sudah break dari 1680 dan memang closing candle di atas 1680, itu dia cenderung untuk melakukan reversal dan memang lebih fokus untuk buy ketimbang sell. Nah, di sini kalau kita lihat memang ada beberapa buy zone yang saya tandain di sini. Yang pertama itu di sini ya 1697, 1703 ya tadi dia sempat retest di area ini kembali pada sekitar jam-jam mungkin jam tujuan ya tadi ya dari tes ke area ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi memang di sini sebenarnya area sell zone, ini sell zone-nya juga. Nah, cuma sell zone-nya ini memang untuk short trade-nya aja. Tertingginya itu ada di sini di 1745,4 yaitu bertepatan dengan Fibo 488,8. Ini ada resistennya dia. Jadi ini resisten pertama, ini resisten keduanya dia. Jadi terdekatnya itu ada di 1730, kemudian terjauhnya itu di 1745. Nah, 1745 ini bertepatan dengan area ini. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah area breakout pada tanggal 22 Agustus, kemudian di retest lagi pada tanggal 29 Agustus 2022. Jadi memang kalau kita lihat di sini, si XAUUSD ini potensi untuk melakukan retest kembali ke area 1745 ini. Ya 1745, tapi dia akan kemungkinan besar besok dia akan di-trace dulu dari 1731 ini ya. Dari area ini ya kalau saya lihat nih untuk shortnya, kemudian kurang lebih ke sini baru nanti dia akan lanjut untuk naik lagi ke atas. Ya, naik lagi ke 1745 sampai 1750 untuk melakukan retest kembali, bahkan tertingginya itu di 1760 di sini. 1762 ya. Nah, ini kan area Fibo-nya masih belum habis ya, masih ada ya. Jadi kita belum tarik Fibo baru. Karena memang Fibo terakhir yang kita tarik itu ada di sini. Begitu dari retrace ya. Ini target 1, target 2, target 3, target 4. Nah, target 5 di sini Fibo 488,8 atau bisa disebut sebagai full cycle dari si Fibo itu sendiri. Nah, kalau kita intip lagi nih dari DXY. Kalau DXY sendiri memang dia itu breakout ya, dan memang sudah menunjukkan ciri-ciri turun dari tanggal kurang lebih di tanggal 29 September 2022. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas mengenai struktur harga DXY di video sebelumnya. Jadi kalau kita ukur dengan menggunakan Fibo memang
DXY ini targetnya itu ada di sini. Di 361,8 sampai 388,8, yaitu sekitaran di harga 109,3 sampai 109,6, yaitu bertepatan dengan area supportnya di sini. Support pada tanggal 14 September sampai kurang lebih 20 September ya. Nanti dari sini baru dicoba untuk pullback kembali ke atas ya, retest kembali ke area breakout dia di area 288 ini ya, di 110 sampai 111, kemudian dia baru turun lagi ke 423,6 sampai 450 dengan target terendahnya itu ada di sini 488,8. Artinya si XAUUSD ini masih bisa naik lagi ya, bahkan bisa naik ke area ini. Nah, ke area 1760 sampai 1762. Ini tertinggi di sini. Tapi kalau dari Fibo untuk saat ini memang tertinggi di 1745. Karena dia belum breakout ya. Kalau dia udah breakout dari Fibo ini baru kita tarik lagi dari current trend yang ada. Memang kalau kita perhatikan ya, kalau menggunakan menggunakan stochastic ya dari si Fibo ini, coba kita cek. Sorry, di sini kita pakai RSI aja. Nah, kalau dari RSI ini sendiri, sebentar kita sebutin dulu ini. Kalau dari RSI memang sudah overbought ya, untuk si XAUUSD ini sudah di atas harga 80,3 dan memang cenderung untuk melakukan koreksi terlebih dahulu di 4 jamnya ini. Tapi kalau untuk daily-nya, nah daily-nya dia belum overbought. Ya, kemungkinan besok dia akan koreksi di time frame 4 jam itu maksimal turun ke 1703 kembali. Ya, maksimal turun ke sini dulu baru dia lanjut naik lagi. Atau kalau kita mau intip nih lebih kecilnya itu ya, kalau kita mau intip lebih kecil, kemungkinan besar dia akan turun ke sini 1712 ya, 1712 baru dia akan lanjut untuk naik ke 1745 ini begitu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk besok ya. Memang besok kita akan fokus untuk buy. Mungkin kita akan buy di area 1703 sampai 1697. Jadi memang nanti kalau ada future update-nya akan saya coba update kembali channel Telegram. Jadi bagi kalian yang belum join, silakan stay tune. Ya, untuk besok saya akan coba update di siangnya. Jadi siang hari sama kurang lebih nanti sore hari juga akan saya update begitu. Nanti paginya juga akan saya update untuk channel Telegram Jurnal Trading ID. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi itu adalah beberapa level penting yang harus kalian perhatikan. Nah, nanti saya akan buat juga video mengenai Euro USD ini sama GBP USD juga. Jadi tetap stay tune di YouTube Jurnal Trading ID dan sampai jumpa pada video berikutnya.